Halo, kembali lagi di podcast Warta 17 Agustus bersama saya Fania dan tamu yang ada di depan saya, tamu spesial dari SMP 17 Agustus 1945 Surabaya atau SMP TAK Surabaya. Selamat bergabung Pak Adit. Terima kasih Mbak Fania. Oke, kalau di video-video sebelumnya mungkin kita sudah pernah undang Kepala Sekolah SMP TAK Surabaya, Ibu Wiwi. Nah, sekarang teman-teman kita mau ngobrol langsung sama Wakil Kepala Sekolah dari SMP TAK sendiri. Selamat siang Pak Adit. Selamat siang Mbak Fania. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Adit sehat. Alhamdulillah. Bahagia Pak hari ini? Bahagia. Agak grogi sedikit begitu ya ketemu Mbak Fania di podcast. Gak apa-apa, kita ngobrol santai aja Pak. Siap Mbak Fania. Oke. Pak Aditya Yostara SPD atau kita akrabnya panggil Pak Adit teman-teman. Jadi Pak Adit ini Wakasek di SMP TAK Surabaya sekaligus guru pengajar ya Pak ya. Betul. Di SMP Untak sendiri. Nah, dengar-dengar nih Pak Adit ini orang yang nggak bisa diem. Kecuali tidur. Bukan Pak, nggak bisa diem dalam hal prestasi. Alhamdulillah ya Pak. Kabarnya sih seperti itu gitu ya Pak. Motivasi utama apa dari Pak Adit sendiri dalam memilih karir di bidang pendidikan? Ini kalau ditanya motivasi, boleh cerita ini mungkin di boleh, silakan. awal dulu mungkin ya. Ketika sudah jadi mahasiswa sih, terus ketika saya dulu ingat di semester akhir begitu. Sebenarnya pada waktu awal kuliah dulu itu enggak punya keinginan untuk masuk pendidikan. Dibilang salah jurusan ya nggak salah jurusan begitu. Ya karena memang yang paling saya kuasai bahasa Inggris. Setelah saya mencoba melamar atau daftar di beberapa universitas lain, di Untak juga, itu mungkin karena nggak cocok dengan orang tua. Berjalan waktu, saya di awal itu motivasi utamanya adalah pengen kerja di bank sebenarnya Mbak. Ngelihat teman-teman. Bukan guru ya Pak motivasinya? Bukan. Kerja di bank. Tapi itu ada cerita nanti, mungkin saya sampilkan di sedikit. Jadi saya pengennya itu jadi bank. Terus dulu waktu di awal-awal ditanya itu, ya kita pengen jadi ASN. Karena waktu itu ASN kan juga lumayan ya. Kalau dulu kan pegawai negeri begitu ya, PN. Karena tadi masuknya akhirnya lewat jalur pendidikan bahasa Inggris begitu ya. Akhirnya ya sudahlah saya coba gitu. Karena saya core majornya itu saya suka bahasa Inggris gitu. Saya nggak milih pendidikan, saya nggak milih sastra maaf waktu itu. Saya milih pendidikan karena apa ya sudahlah saya kena karma mungkin. Jadi dulu saya itu SMP itu nakal banget. Guru bilang apa itu saya bantah, bahkan mungkin didoain sama guru saya waktu itu dengan ya sempat ditempeleng juga sih. Didoain untuk jadi konek kayak gini lah jadi guru gitu, cek ngerasa jadi guru gitu. Ya mungkin karena ya saya ngerasa itu bukan ini sih, bukan doa yang jelek, itu doa yang baik. Saya akhirnya masuk ke pendidikan di UNESA waktu itu. Maaf saya sebut merek gak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak. Di UNESA waktu itu dan di awal-awal semester itu juga saya gak ngerasa saya pendidik begitu. Sorry, berarti itu pendidikan sastra Inggris begitu Pak? Pendidikan bukan. bahasa Jadi Inggris? Ada dua jurusan kalau di UNESA ya. Ada pendidikan bahasa Inggris, ada sastra Inggris Oke. Nah kenapa saya gak ngambil sastra? Saya itu bukan suka orang yang baca novel terus saya taunya begitu ya kalau sastra nanti itu jadi penulis gitu ya Pak? Terus apa ya, analisis sastra itu saya nggak bisa. Ya saya pendidikan aja deh gitu. Seiring jalan saya ngelihat dosen-dosen saya yang berjiwa pendidik itu luar biasa gitu. Termasuk juga kami sering dikasih proyek-proyek oleh dosen, dampingi seminar, terus ada kayak KKN gitu kita diajak, sampai mungkin ada PPL begitu. Saya ngerasa itu ya saya bukan pendidik gitu, cuma saya ngajarin bisa gitu. Nah sampai suatu waktu dicoba, ada temen itu ngajar di bimbel, tapi nggak bisa masuk, akhirnya saya yang suruh ngajar gitu. Bimbel les gitu Pak? Bimbel belajar. Termasuk juga privat gitu. Nah akhirnya ya dari situlah mungkin awal mula atau titik nadir gitu ya. Apa ya, awal mula milestone-nya itu dari situ. Akhirnya saya nyoba, ternyata menyenangkan juga sih pendidikan. Di semester akhir itu saya dulu agak sedikit MA Mbak, mahasiswa abadi gitu ya, lama nggak lulus gitu. Karena ngerasa bahwa saya belum menemukan roh
untuk didik begitu. Jadi ketika ngerjain skripsi itu harus sesuai idealis gitu. Ya sudah, dari awal insya Allah saya mulai kuliah itu 2001. Saya menemukan passion pendidik itu di 2003 sampai berlanjut. Di 2005 saya ngelamar di SMP Untak. Okay. Jadi belum lulus kuliah gitu zaman waktu itu. Okay. Tapi memang sudah skripsi dan sudah kalau dulu itu kan mungkin ada yang tidak ada pendataan ketika guru itu harus SPD begitu ya. Jadi boleh kayak istilahnya magang gitu. Berarti itu mahasiswa akhir, Pak? Mahasiswa akhir. Ngelamar kerja di SMP Untak waktu mahasiswa akhir? Iya, betul. Oke. Nah, dari situ saya ngerasa bahwa ketemu anak-anak itu menyenangkan. Ketemu anak-anak yang pertamanya nggak bisa, kita ajarin terus dia bisa ngobrol dalam bahasa Inggris. Setidaknya ngobrol itu kan akhir begitu ya. Dia bisa nerjemahkan dalam bahasa Inggris. Dia tahu bahasa Inggris, itu menyenangkan. Dari situlah, oh iyalah sudah, mungkin ini doa guru saya dulu, doa Pak Lek saya dulu, termasuk ya ayah ibu itu pengennya wis aja adoh-adoh gitu. Jadi itu mungkin motivasi utama. Yang pertama adalah ketika saya ngelihat yang saya ajar itu seneng, yang saya ajar itu bahagia. Bisa gitu. Kalau istilahnya ada kebanggaan di diri sendiri gitu ya. Kalau sekarang itu istilahnya ada well-being, Mbak. Jadi anak-anak itu ngerasa utuh sebagai manusia begitu. Itu luar biasa, nggak bisa dihargai dengan apapun kalau menurut saya itu. Pak Adit kuliah di UNESA, lalu ngambil maksudnya melamar kerja di SMP Untak. Aslinya Pak Adit Surabaya? Saya kalau UNESA itu terkenal anak-anak yang bukan Surabaya gitu ya. Kalau orang Surabaya kan mesti milihnya UNES gitu ya, Untak. Berarti Pak Adit bukan dari Surabaya? Saya bukan. Asli saya dari Kediri, Pare. Oh, Pare, Kediri. Oke. Mengajar ini, Pak, mengajar di sekolah SMP, mata pelajarannya apa? Pak Adit sendiri, bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris. Kalau dulu pernah sebelum saya masuk mapel utama ya, ada namanya conversation. Jadi saya ngajarnya dulu di conversationnya dulu. Conversation itu seperti muatan lokal begitu. Di 2005 itu insya Allah pakai kurikulum yang lama, namanya kurikulum 2003. Jadi sebelum Kurtilas atau kurikulum Merdeka ya, itu ada muatan lokal, dan muatan lokal itu diserahkan ke sekolah masing-masing gitu. Nah itu saya ngajar conversation. Nah itu tadi memantik bahasa Inggrisnya anak-anak ketika ngomong, kalau saya tanya how are you, itu jawabannya kan bukan I'm fine gitu I'm ya. Fine, gitu. Tapi kalau saya tanya how do you do, itu kan bukan I'm fine begitu ya. Nah itu ngajarinya lama, tapi setelah anak-anak dari kelas terus tanyanya itu dengan dua gaya yang berbeda, how are you dengan how do you do, itu terus anak-anak bisa, itu gini ya jadi guru rasanya gitu. Pak, flashback sebentar. Saat Pak Adit melamar di SMP Untak sendiri, itu melamarnya sebagai magang mengajar atau bagaimana, Pak? Maksudnya sebagai guru atau pendamping guru atau gimana? Oh, guru langsung sih. Oh, gitu. Karena pada waktu itu bisa? guru yang sebelumnya itu diterima di sekolah negeri. Maksudnya dulu ada zamannya penerimaan guru bantu. Jadi yang guru yang saya gantikan ini bisa ngajar tapi nggak banyak jamnya, karena diterima di sekolah negeri begitu. Jadi dia bantu di sekolah negeri. Akhirnya jam yang di sini agak banyak kosongnya. Akhirnya saya masuk begitu. Mahasiswa menjadi guru juga ya, Pak? Iya. Kalau sekarang nggak boleh. Keren sekali. Nggak boleh, Pak, kalau sekarang. Cuman magang-magang biasanya, atau bahkan mungkin cuman freelance begitu kalau sekarang bahasanya, Pak. Betul. Iya. Ini, Pak, sebagai salah satu guru yang memiliki segudang prestasi. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan dan disebutkan, Pak Adit pernah meraih apa saja? Saya coba urutkan. Monggo, boleh. Ini nggak bermaksud riak ya, Mbak? Iya, nggak apa-apa riak sedikit, Pak. Jadi waktu 2011 itu merupakan menurut saya kulminasi kalau menurut saya. Jadi 2011 itu sebenarnya mulainya 2009. 2009 itu ada aplikasi beasiswa dari Provinsi Jatim. Waktu itu tiba-tiba datang ke sekolah begitu, karena dibawa oleh kurir. SMP Tak itu kan sekolah inklusi. Penunjukannya itu sebenarnya nggak resmi, tapi ditunjuk oleh dinas, jadi diarahkan oleh dinas karena prestasinya SMP ketika anak-anak inklusi di kami itu, anak-anak berkebutuhan khusus itu setelah lulus itu nggak apa ya,
ada perubahan begitu ya. Mereka nggak yang contoh dari 0 ya 0 gitu, enggak. Jadi ada perubahan. Nah, karena aplikasi beasiswa itu ada hubungannya dengan inklusi, ditunjuklah ada 2 orang gitu. Aplikasi ini diisi dalam bahasa Inggris. Satunya ada teman saya tak isikno begitu. Terus gak sampean Pak begitu. Nah, 2009 kami ngisi, tiba-tiba 2011 itu ada panggilan untuk saya berangkat ke Australia. Jadi itu yang menurut saya keinginan saya yang memang dari dulu pengen begitu ya, mencicipi negara orang tapi nggak ngeluarin biaya gitu ya. Saya coba deh ngisi, dan 2011 itu panggilan. Kita di sana hampir 6 minggu. Dan berapa orang Pak yang berangkat ke Australia? Kalau yang dari sekolah menengah hanya 1 orang di Surabaya. Hanya Pak saya, Nji. Kalau yang lain ada dari sekolah ini Karya Mulia untuk berkebutuhan tunarungu. Gitu. Jadi kalau dari Surabaya yang berangkat 5 orang, 4 orang dari UNER, 3 orang dari UNER, 2 orang dari sekolah itu tadi. Terus kalau yang Bandung ada juga hampir 15 orang kalau nggak salah. Jadi yang memang sekolah menengah hanya saya waktu itu. Dan itu 6 minggu di sana. Di sana karena memang tagline-nya inklusi begitu ya, capacity building for building inclusive atmosphere in junior high school atau school begitu. Ngembangkan kapasitas individu untuk ngajarin inklusi. Tapi karena saya basicnya bahasa Inggris, saya coba sekali-sekali tanya ke anak-anak yang di sana, karena kita kebetulan ada school visit di kebetulan waktu itu di Australia Selatan, di Adelaide. Kita ada school visit, saya nyoba deh ketika kamu belajar bahasa Inggris apa. Jadi selain tanya inklusi, saya menyelam ngambil matpel bahasa Inggrisnya begitu. Nah, hal-hal yang saya dapatkan di Australia itu saya coba praktekkan di sini. Memang kendalanya adalah hal yang ada di Australia itu sudah kebangun ya. Jadi dari nuansanya sudah nuansa bahasa Inggris gitu. Maka di sini kesulitannya adalah bahasa kan menjadi bahasa yang kedua atau bahasa ketiga lah. Nah itu saya coba kulik-kulik, kira-kira bahasa yang bisa dipakai di sini itu seperti apa, caranya untuk ngajarin anak-anak seperti apa. Saya sempat berkontak dengan teman guru di sana juga yang di Australia, Pak Robert itu. Kira-kira ketika ngajarin anak-anak di sana ada kelas bahasa Indonesia juga. Jadi ketika ngajarin bahasa Indonesia itu kesulitannya apa gitu di sana gitu. Saya pakai di sini. Jadi kita hampir setahun kalau nggak salah waktu itu kita kontak-kontakan untuk sharing gitu ya Pak. Iya. Nah itu menurut saya yang ini penghargaan pertama, ini panjang ceritanya yang itu. Terus yang kedua dari sana semakin kayak membulatkan tekad bahwa bahasa Inggris ini penting untuk anak-anak. Karena saya coba ngarahin anak-anak sambil saya mengarahkan mengembangkan diri saya sendiri. Di 2013 itu ada pemerintah waktu itu ada model uji kompetensi guru. Nah dari situ teman-teman itu ada beberapa yang anggap alah ini paling biasa aja begitu. Nah saya bilang ke teman-teman yang lain, jangan ini kerjain full atau kerjain fokus, karena kelihatannya ini pemerintah punya gawe besar gitu. Nah menurut saya itu penghargaan saya yang kedua, prestasi yang saya kedua. 2013. Setelah mengerjakan UKG ternyata benar basis data yang dipakai untuk uji kompetensi itu dipakai terus sampai sekarang. Jadi 2013 dari beberapa teman-teman di Surabaya ada modelnya rapot begitu Mbak. 10 nilai yang diambil. Saya kebetulan merahnya 2. Dari merah yang sedikit itu dari beberapa teman di Jawa Timur dijadikan guru inti namanya. Jadi ngajarin teman-teman. Jadi kami ada pelatihan lagi hampir 10 hari di Surabaya sih. Itu ngajarin, kita ada pelatihan, setelah itu ngajarin teman-teman. Nah dari situ bergulir dari guru inti, setelah itu jadi fasilitator. Jadi 2013, 2014 jadi guru inti, 2015 iya, 2016 itu berganti fasilitator, 2017 juga fasilitator juga. Di 2019 itu ada namanya program untuk zonasi. Nah itu juga kami jadi fasilitator salah satunya. Sorry Pak, guru inti itu berarti mengajar siapa Pak?